Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 1 November 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu. Entah mereka itu terkenal, entah tidak. Dengan para kudus itu, kami telah Kau persatukan dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaraan mereka, penuhilah doa permohonan kami dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Hari Raya Semua Orang Kudus tanggal 1 November 2022, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus.
Seseorang dikategorikan kudus bukan dari penampilan fisik, tingkat kepopuleran, harta benda yang dimilikinya, dan sebagainya, melainkan dari kebahagiaannya dalam menghadapi setiap realitas hidup. Maka melalui bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan kepada kita, Yesus menyapa orang yang selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya sampai akhir sebagai orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang selama hidupnya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang ia hadapi. Bagi mereka, Yesus adalah sungguh-sungguh satu-satunya pegangan hidup mereka. Mereka menghayati akan kata-kata Yesus, "Jangan takut." Kata-kata Yesus ini sungguh dihayati para kudus dalam memelihara dan mempertahankan imannya kepada Kristus. Orang-orang kudus yang kita hormati dalam gereja telah memberikan contoh teladan bagaimana mereka berjuang keluar dari pergumulan dan penderitaan yang dialami mereka karena bersaksi tentang Kristus yang diimaninya. Mereka disebut yang berbahagia dan mulia di hadapan Allah dan manusia karena mereka telah mengalahkan dirinya dan dunia demi Kristus. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam seluruh perjuangan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para kudus menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi mereka dan memilih mereka sebagai anak-anaknya. Kesadaran ini membentuk mereka menjadi pribadi beriman yang kokoh kuat, berpengharapan dan mengandalkan Allah dalam menghadapi dan mengelola seluruh persoalan hidup. Mereka disebut sebagai yang berbahagia di surga karena mereka telah mengambil bagian dalam kemiskinan dan penderitaan Kristus di dunia. Kehausan mereka akan kebenaran dialami dalam perjumpaan dengan Tuhan yang dirindukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau gereja hari ini merayakan hari raya orang kudus, hal yang bisa kita petik untuk perjalanan hidup kita adalah bahwa hendaklah dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, hendaklah kita berani untuk berdiri kokoh kuat, memegang teguh iman kita sebagai orang-orang Katolik dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran iman sebagai orang Katolik. Meskipun untuk itu ada risiko-risiko yang harus kita hadapi, tetapi bagi kita, risiko yang muncul karena kita berdiri kokoh atas dasar iman sebagai orang Katolik sedikit pun tidak akan membuat kita gentar, tetapi rela berkorban apa saja demi kebenaran iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak dari para kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini yang rela mati demi iman mereka kepada Kristus. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, tuntutan untuk menjadi orang kudus
yaitu meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, semakin dituntut dan perlukan. Di tengah-tengah dunia yang semakin menggila ini, di mana orang haus akan kekuasaan, jabatan, harta benda, bahkan tidak jarang demi untuk mempertahankan kekuasaan, harta benda, orang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan tidak jarang mengorbankan sesamanya, menyerahkan masa demi untuk mempertahankan status quo yang mereka telah capai. Nah, sebagai orang-orang Katolik, kita harus berdiri kokoh kuat, tidak boleh menyerah menghadapi tantangan-tantangan itu. Sebagai orang Katolik, kita harus berdiri kokoh kuat, berani berseberangan dengan suara mayoritas orang yang tidak mau hidup dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Meskipun untuk itu kita mungkin dicap sebagai pengkhianat, bahkan mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehormatan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah pada hari raya semua orang kudus ini, sebagai orang-orang Katolik, mari kita berdiri kokoh kuat, berdiri kokoh kuat atas dasar iman kita. Semoga pada akhirnya kita tersebut sebagai orang yang berbahagia, karena layak nantinya menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.